Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rizky Saputra dengan NIM 234201404. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 3. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di sini saya akan menjabarkan tentang perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal didefinisikan sebagai proses biologis dan psikologis yang terjadi dari konsepsi hingga kelahiran. Ini mencakup serangkaian perubahan yang dialami individu saat ia berkembang dalam rahim seorang ibu. Perkembangan prenatal, perkembangan yang terjadi antar saat pembuahan dan awal proses kelahiran. Perkembangan prenatal sering dibagi menjadi 3 fase utama. Pre-zigot, saat sel telur yang dibuahi, atau zigot yang bergerak menuruni tuba falopi menuju rahim. Sel telur tersebut membelah secara mitosis menjadi dua sel. Kedua sel ini, semua sel yang dihasilkan terus membelah, membentuk struktur seperti bola atau blatoskista yang berisi 60 hingga 80 sel. Dalam waktu 4 hari setelah pembuahan, diferensiasi sel telah dimulai. Lapisan dan blastokista akan menjadi embrio dan lapisan sel telur akan berkembang menjadi jaringan yang melindungi dan memberi nutrisi pada embrio. Periode embrio berlangsung dari implantasi kira-kira minggu ketiga hingga minggu ke-8 kehamilan. Lihat gambar 4.3 pada minggu ketiga. Cakram embrio berdiferensiasi dengan cepat menjadi 3 lapisan sel. Lapisan luar atau ektoderm akan menjadi sistem saraf, kulit, dan rambut. Lapisan tengah atau mesoderm akan menjadi otot, tulang, dan sistem peredaran darah. Lapisan dalam atau endoderm akan menjadi sistem pencernaan, paru-paru, saluran kemih, dan organ vital lainnya seperti pankreas dan hati. Periode janin 7 bulan terakhir kehamilan atau periode janin adalah periode pertumbuhan cepat dan penyembuhan semua sistem organ. Ini adalah waktu di mana semua sistem organ utama mulai berfungsi dan janin mulai bergerak, merasa, dan berperilaku meskipun tidak disengaja. Ini juga merupakan waktu ketika individualitas muncul karena janin yang berbeda mengembangkan karakteristik unik seperti pola gerak yang berbeda dan ekspresi wajah yang berbeda. Setelah itu, masa potensi dalam perkembangan prenatal teratogen. Yang pertama, istilah teratogen mengacu pada penyakit, obat, atau agen lingkungan lainnya yang dapat membahayakan embrio atau janin yang sedang berkembang dengan menyebabkan kelainan fisik, pertumbuhan yang sangat terhambat, kebutuhan, kerusakan otak, atau bahkan kematian. Yang kedua, penyakit yang diderita wanita hamil seperti rubella, campak Jerman, penyakit yang tidak terlalu berdampak pada wanita hamil tetapi dapat menyebabkan sejumlah cacat lahir serius pada organisme yang sedang berkembang yang terpapar dalam 3 hingga 4 bulan pertama kehamilan, dan penyakit menular lainnya. Yang ketiga, obat-obatan seperti alkohol. Yang keempat, bahaya lingkungan seperti radiasi, bahan kimia, dan polutan, serta lain-lain. Jurnal ini ada 4 jurnal. Yang pertama, perkembangan pada masa prenatal dan kelahiran. Judulnya perkembangan pada masa prenatal dan kelahiran. Tujuannya untuk memberikan beberapa pengetahuan yang tentang perkembangan anak di masa sebelum kelahiran atau prenatal dan masa kelahiran. Hasilnya, kesimpulan kajian ini adalah perkembangan masa prenatal dan kelahiran memiliki pengaruh yang sangat penting bagi perkembangan anak di masa perkembangan berikutnya.
Jurnal kedua adalah analisis perkembangan masa prenatal, yang judulnya analisis perkembangan masa prenatal. Tujuannya untuk menganalisis pengetahuan tentang perkembangan anak di masa sebelum kelahiran atau prenatal, mulai dari pengertian perkembangan prenatal, ciri-ciri periode prenatal dan periode perkembangan prenatal. Hasilnya bahwa perkembangan masa prenatal atau prakelahiran dimulai pada masa pembuahan hingga kelahiran yang terjadi sekitar 9 bulan. Jurnal ketiga adalah analisis perkembangan masa prenatal. Jurnal pertama analisis perkembangan masa prenatal. Yang kedua tujuan untuk menganalisis pengetahuan tentang perkembangan anak di masa sebelum kelahiran atau prenatal, mulai dari pengertian perkembangan masa prenatal, ciri periode prenatal dan periode perkembangan prenatal. Hasilnya bahwa perkembangan masa prenatal atau prakelahiran dimulai pada masa pembuahan hingga lahirnya yang terjadi sekitar 9 bulan. Jurnal keempat adalah perkembangan kognitif, fisik, dan emosional pada masa prenatal. Judulnya perkembangan kognitif, fisik, emosional, sosial pada masa prenatal. Tujuannya untuk memberikan beberapa pengetahuan tentang perkembangan anak di masa sebelum kelahirannya atau prenatal. Hasilnya, kesimpulan dari ujian ini adalah perkembangan masa prenatal memberi pengaruh yang sangat penting bagi perkembangan anak terhadap beberapa hal yang harus diperlihatkan agar anak mengalami perkembangan yang sempurna, sehingga secara kognitif, fisik, dan emosional anak dapat berkembang secara optimal. Oke, mungkin itu sekian dari penjabaran dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau segala macamnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.